Salat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita panjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di subuh ini kita masih dibangunkan, diberi kesempatan untuk bisa melakukan amal soleh salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan di pagi ini menjadi amal soleh yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita umat yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa di Sabtu pagi ada kajian taklim satu hadis. Kita tidak terasa waktu berputar begitu cepat. Sekarang kita sudah berada di ujung tahun 2021. Barusan baru kemarin masuk tahun 2021, sekarang sudah tahu-tahu saya sudah berumur 30 tahun. Tahu-tahu saya sudah berumur 40, 50, 60. Saya kesini tahun 2005, usia saya 24 tahun dulu. Sekarang sudah 42 tahun. Tidak terasa begitu cepat, ya. Begitu cepat berjalan begitu ya waktu ini. Alangkah baiknya kita dipakai untuk bermuhasabah diri, introspeksi diri, karena Allah memerintahkan dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kita diperintahkan untuk bermuhasabah. Di dalam kesempatan ini insyaallah akan disampaikan hadis tentang 6 sifat manusia yang dibenci oleh Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah muhasabah kita, introspeksi kita menjadi manusia yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena manusia yang terbaik itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Siapa orang yang hari ini, tahun ini lebih baik amal solehnya, lebih meningkat amal solehnya, itulah orang-orang yang beruntung. Hadis ini menceritakan sifat yang 6 sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghadu kulla za'dhuriyyin jawadin sakhabin bil ashwaq zifatin bil lail himarin bin nahar alimin bil amri dunya zahilin bil amril akhirah. Ada 6 sifat dari manusia yang dibenci oleh Allah. Kalau ada dalam diri kita untuk memperbaiki kita ke depan, karena segala sesuatu itu sumbernya di hati. Hati itu adalah panglima jenderal. Kalau hatinya sudah baik, maka anggota tubuh akan ikut baik. Tapi kalau hatinya dia rusak dengan sifat atau karakter-karakter yang buruk, maka anggota tubuhnya, dia bicaranya, berperilaku, berpikir juga akan buruk. Maka perbaiki sifat ini bersumber dari hati, ya. Yang pertama, innallaha yubghidu, Allah membenci kulla za'dhuriyyin, setiap manusia yang mempunyai sifat sombong. Za'dhuriyyin, takabur, angkuh, merasa diri paling baik, paling hebat. Ini sangat berbahaya.
Karena sekecil apapun sifat sombong, takabur, angkuh, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya walaupun sebesar zarrah ada sifat sombong. Ini harus hati-hati. Sombong itu ada dua. Yang pertama, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ketika ada kebenaran yang disampaikan oleh kita, biasanya karakter manusia, egonya akan muncul kalau kebenaran itu datang dari orang yang usianya lebih muda dari kita. Ada anak-anak baru keluar pondok, lihat sholat kita salah, yang seharusnya sujud itu tidak terhalang dengan peci, dengan apa, kan kita, wah pak itu pantas pak lah untuk itu. Padahal itu tidak sah secara fikih. Benar anak itu menyampaikan, karena dari anak kecil ego muncul, tidak mau menerima kebenaran. Atau dari orang yang tidak punya status sosial memberitahu ke kita, benar dia itu menyampaikan, tapi karena ego kita, punya status, punya jabatan, menolak kebenaran. Ini sangat berbahaya pak ya. Batarul haq, menolak kebenaran yang datang dari orang yang usianya lebih muda, tidak punya status sosial, lebih miskin. Introspeksi diri. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini. Sombong jenis kedua yaitu wadmun nas, merendahkan manusia, merasa diri paling istimewa, merasa diri hebat, merasa diri sempurna. Itu kadang-kadang kan kita suka timbul situ pak. Kita melihat sekeliling, wah saya lebih baik kayaknya. Nah itu kayak merasa diri paling hebat, istimewa. Ada tetangga gini, wah rumah saya yang paling bagus ya. Masih itu bahaya pak, merendahkan manusia, karena ini penyakit hal yang tidak terasa. Jangan sampai kita punya penyakit kesombongan ini. Iblis dikeluarkan dari surga karena ini. Awas, iblis itu penduduk surga pak. Iblis sudah tahu kenikmatan surga, makanya iblis tidak rela kalau manusia masuk surga, gara-gara sombong. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Begitu juga kita, saya lebih baik dari tetangga kita, dari sahabat kita, dari teman kita. Itu sudah penyakit sombong dalam hati kita. Awas, hati-hati ya. Ini yang kadang-kadang tidak terasa menyalip dalam hati kita. Itu apa? Sifat yang pertama yang dibenci oleh Allah, yaitu kulla za'dzuriyin, mempunyai sifat sombong. Sifat yang kedua yang Allah benci itu adalah jawadin, sifat rakus, serakah bin tamak. Itu adalah adik kakak pak. Rakus, serakah bin tamak, itu adik kakak semua. Manusia yang mempunyai sifat rakus, serakah bin tamak, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan atau sesuatu yang diinginkan ya. Hidupnya sehari-hari dibayangi, bangun tidur, waduh bagaimana saya mendapatkan omset yang besar untuk hari ini. Tidak tahu apakah caranya halal atau haram. Bangun tidur dia pikirkan bagaimana saya bisa memperbaiki bisnis saya supaya bertambah modal. Terus orang itu tidak ada habisnya ya, serakah. Ini juga berbahaya.
Orang yang mempunyai sifat serakah itu harus dibunuh, disembelih dengan sifat qanaah. Qanaah, merasa cukup mensyukuri dengan rezeki yang Allah berikan. Karena setiap orang takaran rezekinya beda-beda, Pak. Kalau saya mungkin diberi rezeki yang berlimpah, belum tentu bisa, Pak, membawanya. Ya. Dan terbukti semua sahabat Rasulullah yang diuji dengan kekayaan gagal semua, Pak. Gak ada yang sukses. Ya. Gagal. Awas, ujian kekayaan itu berat. Ketika orang mempunyai sifat serakah, tamak, siap-siap dia akan terus-menerus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsunya. Yang berbicara adalah hawa nafsu. Jika saya punya rumah tingkat, pasti akan seperti ini. Jika saya punya jabatan menjadi direktur atau manajer, saya seperti ini. Terus dia mempunyai keserakahan. Ini sifat yang kedua yang harus kita buang jauh-jauh, karena ini dibenci oleh Allah. Sifat yang ketiga yang ada dalam diri manusia yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah sakhabin bil ashwaq. Banyak bicara, Pak, dengan tujuan orang supaya tertarik kepadanya. Bisa mengumpulkan kekayaan, bisa tertarik, dia bicara sehebat mungkin. Ini banyak orang seperti itu. Ketika kita kumpul-kumpul, wah hebat bicaranya, Pak, kita mudah tertarik. Ya, saya pernah waktu zaman pilkada nih. Kalau zaman pilkada itu politikus-politikus baru itu muncul, Pak. Di mana-mana itu politikus itu, di rumah makan, di teras masjid, wah di mana-mana itu. Hebat, Pak, bicaranya. Betul, dia hebat. Bagaimana orang itu supaya tertarik, ya, dengan pembicaraan. Banyak bicara. Lihatlah, orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya, banyak bohongnya. Ya, ini banyak bicara, pinter. Bagaimana orang supaya kepada dia itu mengikuti keinginannya, dia dibuktikan dengan pembicaraan. Ini yang juga berbahaya bagi kita. Orang-orang yang banyak bicara dengan tujuan-tujuan yang kurang bagus, niat yang kurang baik, hati-hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat yang ketiga ini. Sifat yang keempat yang dibenci oleh Allah dalam hadis ini adalah zifati billail, menjadi bangkai di malam hari. Banyak hidupnya dihabiskan untuk tidur, Pak. Zifati billail, menjadi bangkai di malam hari itu banyak waktu tidurnya dipakai, waktu hidupnya dipakai untuk tidur. Tidak tahu dia kewajiban yang harus dilakukan sebagai manusia itu apa tugasnya. Yang seharusnya tidurnya 8 jam sehari, dia mungkin bisa 16 jam, 18 jam, ya. Ini mungkin pernah saya mendengar orang-orang yang mempunyai passive income, Pak. Jadi dia punya investasi besar, dia mendapatkan penghasilan dari passive income itu, ya gitu kerjanya, Pak. Tidurnya itu bangun-bangun jam 10 siang, tidak bisa diganggu, Pak, karena malamnya itu banyak ngobrol dengan pebisnis-bisnis lain, ya. Jam 10 dia keliling sampai duhur, tidur lagi, Pak, terus seperti itu. Ini hati-hati orang-orang yang sudah dinyamankan dengan penghasilan, ya. Wah, alhamdulillah, kekayaan saya tidak akan habis oleh 2-3 turunan. Anak saya sudah semua diamankan. Dia merasa bahwa tujuan hidupnya itu hanya materi, kekayaan. Akhirnya apa? Banyak waktu hidupnya dihabiskan untuk tidur.
padahal banyak kewajiban yang harus dia lakukan. Inilah yang oleh para ulama disebutkan orang yang paling lama dihisab itu adalah orang yang sehat tetapi dia tidak banyak melakukan amal soleh. Diberi kesehatan, santai, Pak. Wah, dia merasa aman, tidak banyak melakukan amal soleh. Ini hati-hati. Kemudian sifat yang kelima yang dibenci oleh Allah itu adalah himarin bin nahar, menjadi keledai di siang hari. Artinya manusia yang hanya memikirkan makan enak dan menikmati kemewahan. Jadi bangun tidur, dia yang dipikirkan itu bagaimana hari ini saya bisa menikmati sesuatu yang enak, bisa refreshing, bisa enjoy, menikmati kehidupan dunia. Itu digambarkan dengan keledai di siang hari yang dipikirkan memakan higana nanti siang kalau makan sama di rumah makan Asep Strawberry enak. Nah, terus gitu. Nanti malam kayaknya makan di rumah makan Ampera anak. Terus gitu seperti itu, Pak. Orang yang banyak berpikirnya itu dihabiskan untuk ingin sesuatu yang menikmati keenakan, kelezatan, kenikmatan hidup. Ini juga berbahaya, sifat karakter manusia. Dan yang terakhir ini yang banyak kita terjadi di kalangan kita, sifat yang dibenci oleh Allah itu adalah alimi bil amri dunya, jahilin bil amril akhirah. Pintar urusan dunia, bodoh urusan akhirat. Ini Pak, banyak di kalangan kita. Kita bahan introspeksi sama-sama, khusus bagi saya pribadi dan jamaah. Orang yang pintar urusan dunia, pintar, tapi bodoh urusan akhirat. Urusan bisnis, Pak, saya pernah bertemu dengan orang sedikit-sedikit itu bisa jadi uang, Pak. Bisa sedikit jadi uang. Wah, pinter, subhanallah. Ditanya, hari fardu sholat terang gak, Pak? Itu syarat sholat, mengobatkan sholat itu tak, Pak, padahal muslim ya. Bahkan ada orang yang pintar, dia 3 bahasa, Pak, karena dia bisnisnya itu lintas negara internasional ya. Tapi subhanallah, dalam urusan agama dia gelap. Ini akan menjadi musibah sih, Pak. Dia pintar urusan dunia, Pak, urusan bisnis, urusan jaringan, urusan mesin, semua bisa, pintar. Tetapi kalau berbicara urusan agama, dia bodoh. Ini adalah musibah akhir zaman. Mari di akhir tahun ini, mudah-mudahan kita yang masih dititipkan, diberi kesempatan usia, pergunakan usia itu sebaik mungkin. Karena umur itu adalah modal utama manusia untuk melakukan amal soleh. Sehebat apapun amal solehnya, sebanyak apapun amal solehnya, tanpa diberi modal umur, modal usia, itu tidak akan terlaksana. Pergunakan sebaik mungkin. Sehingga Rasulullah tidak salah menggambarkan ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmatani magbunun bihima kasiru minan nas. 2 nikmat itu adalah nikmat sehat. Yang kedua, nikmat luang waktu atau umur. Selagi kita sehat, pergunakan kesehatan itu sebaik mungkin untuk banyak melakukan amal soleh. Selagi kita dikasih umur, pergunakan sebaik mungkin umur itu agar bisa bermakna. Umur yang barokah itu umur yang bermakna, Pak. Selalu kita mengevaluasi diri setiap hari, perbaiki diri. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah penjelasan singkat 6 sifat yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan
ini menjadi sebuah bahan muhasabah bagi saya pribadi khususnya. Kita menjadi manusia yang lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib